Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Qulil haq walau kana muron. Wartakanlah kebenaran walaupun pahit. Rahayu sagung dumadi, salam sejahtera semuanya. Sobat-sobat, video ini adalah tentang agama bermerek Islam, yaitu suatu agama bikinan manusia yang dibuat oleh orang-orang jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Di mana agama ini diprediksi akan bubar atau akan selesai sebelum berusia 1500 tahun Hijriah. Yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis. Beliau berkata umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Berikutnya, yang kedua, ini yang sangat terkenal ya, Imam Asyuyuti. Kata beliau umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Dan yang ketiga, Ibnu Hajar Hambali menyatakan umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah. Nah, agama Islam atau agama bermerek Islam yang oleh 3 imam besar, yaitu Imam Asqalani, Imam Asyuyuti, dan Hajar Hambali, diprediksi umurnya atau usianya tidak sampai 1500 tahun atau sekitar 1470-an tahun saja. Ya, jadi sekitar 30 tahun lagi teman-teman ya. Mungkin kalau dikonversi ke tahun Masehi sekitar tahun 2054. Nah, di era informasi internet ini telah terbukti bahwa ternyata agama bikinan orang-orang Jazirah Arab tempo dulu itu yang diberi merek agama Islam ini ya, selalu disebarkan, dikembangkan, dan dipertahankan dengan kebohongan-kebohongan alias hoax ya, atau hoax, atau dusta-dusta belaka. Nah, pada video kali ini kita akan kembali mengingat fenomena yang terjadi di negeri kita, Nusantara tercinta ini, yang juga syarat dengan pengembangan agama bermerek Islam ini dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh banyak guru-guru agama, termasuk oleh mereka yang bergelar sebagai habaib dan habib. Ya, sudah bukan rahasia lagi memang, para habaib atau habib-habib itu telah nekat menipu putra-putri Nusantara dengan kebohongan penipuan yang besar-besaran. Dengan berkedok mengaku sebagai zuriat atau keturunan dari Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Mereka para habib itu ada yang telah menggendam, menghipnotis alias merampok uang masyarakat dengan modus membuat makam-makam palsu
Ya, kuburan-kuburan yang diklaim sebagai keturunan dari Nabi Muhammad. Dan salah satunya seperti yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya, salah satu tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan terkenal di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, sahabat-sahabat, mari kita simak salah satu kesaksian dari mantan pengikut dan pengagum Lutfi bin Yahya ini. Memberikan kesaksian bagaimana Lutfi bin Yahya telah berhasil mengumpulkan uang yang begitu banyak, mungkin ratusan bahkan miliaran rupiah, dari jualan makam palsu ini. Demikian cuplikan videonya. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang ke Bireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Ketempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook teng YouTube wonten. Nah, ini teman-teman ya, penampakan kuburan atau makam dari Mbah Depok yang kemudian dibangun, dipugar sedemikian rupa ya, sehingga didoktrinkan, didogmakan, alias masyarakat Indonesia digendam ya, supaya meyakini ini adalah kuburan atau makam dari Habib begitu. Sekarang kita berada di makam Habib Toha bin Muhammad bin Yahya, atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Depok. Lokasinya berada di Jalan Depok, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Terus saya karena tahun 2021 belum ramai, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal, teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin, makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, fenomena makam-makam palsu itu yang hanya sebagai alat modus untuk merampok, menghasilkan uang dengan cara menghipnotis dan menggendam masyarakat. Fenomena ini membuat banyak orang di Nusantara ini yang mulai sadar, dan mungkin termasuk sebagian dari Anda, para pemerhati channel Warta Kabar Baik, bahwa bisa jadi dan patut diduga sebagaimana disampaikan oleh Habib Kribo ya, atau Zen Asegaf, pemilik channel Habib Kribo itu, yang begitu tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak parkir di Arab. Buat apa umroh, pergi haji, buang-buang uang ke Arab sana?
Sahabat-sahabat, jangan-jangan fenomena batu hitam yang suka diciumi masyarakat, diciumi orang-orang yang datang ke Arab dari seluruh dunia itu, Hajar Aswad batu hitam yang selama ini menjadi magnet atau daya tarik untuk mendatangkan banyak devisa yang menguntungkan Arab, Saudi Arabia. Jangan-jangan semua ini juga fenomena hoax atau kebohongan belaka. محمد شوف البروز هذا بدنا نور من فوق كذا من فوق. Nah lo, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar ya. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu video kali ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan ke seluruh dunia. Rahayu Sakung Dumadi. Selalu ingat, kulil haq walau kana muron. Wartakanlah kebenaran walaupun pahit.